Salam, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan. Selamat berjumpa lagi melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 6 Juli 2024. Bersama di pagi ini kita akan disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita dengar dan renungkan bersama. Mari Ibu Bapak sejenak waktu kita teduhkan hati untuk bersama beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, ketika kami bangun, kami menyadari bahwa itu adalah kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami dan memberi kami anugerah kehidupan untuk menjalani hari yang Tuhan sediakan hari ini. Kepadamu Tuhan kami bersyukur dan kami membawa hidup kami. Tuntunlah kami sepanjang hari ini. Biarlah kuasa-Mu yang berlaku atas kami. Roh Kudus yang akan menuntun hati dan pikiran kami. Membimbing untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Firman-Mu akan mengajarkan kami bagaimana kami hidup selaku anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati kami untuk bisa memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara, di hari Sabtu ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dari Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada suatu tema untuk masuk dalam perenungan tentang perikop ini, yaitu motivasi mengikuti Yesus. Motivasi mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara adalah pengikut Yesus. Tentu tema ini akan bertanya kepada kita, apa motivasi kita untuk mengikuti Yesus? Nah, kalau saudara ditanya mengapa ingin masuk surga, apa jawaban saudara? Untuk pertanyaan ini setidaknya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama mengatakan karena takut masuk neraka. Sedangkan jawaban yang kedua mengatakan karena ingin terus bersama Yesus. Ataupun dalam redaksi yang berbeda tetapi tujuan sama. Jawaban manakah yang saudara pilih? Jawaban saudara tentunya akan menyingkapkan motivasi saudara dalam mengikut Yesus. Jadi pengakuan pernyataan itu akan mengungkap tentang motivasi kita mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini menjadi perenungan penting bagi setiap orang Kristen yang menganggap dirinya pengikut Kristus, termasuk kita saudara-saudara. Ada dua tipikal orang yang ditampilkan dengan motivasi atau alasan yang berbeda untuk mengikuti Yesus. Orang yang pertama cukup mengejutkan, yakni seorang ahli Taurat yang penuh semangat mau mengikuti Yesus. Namun jawaban yang Yesus berikan membuatnya kemudian mengurungkan niatnya.
Alasan pengunduran diri sangat jelas, yaitu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan dalam mengikuti Yesus. Ya, jadi Yesus jawab di situ, tidak ada sarang, tidak ada liang. Jadi apa yang mau didapat dari Yesus ketika mengikut dia lantas tidak ada kesenangan? Selanjutnya orang kedua yang hendak mengikuti Yesus menyatakan keinginannya dengan syarat tertentu. Syarat yang diajukan orang kedua memperlihatkan motivasi yang setengah-setengah dalam mengikuti Yesus. Dia katakan, biarkanlah aku melakukan ini dan itu dulu. Ya, jadi ini alasan yang diberikan baru bisa mengikuti Yesus. Nanti kalau ada waktu, aku datang lagi. Ini alasan yang umumnya. Kepengikutan sekali-sekali. Hal lain yang juga nampak yakni sifat menunda-nunda untuk mengambil keputusan dan melakukan sesuatu. Singkatnya, orang kedua hendak mengikuti Yesus namun terus dibayang-bayangi perkara-perkara duniawi. Ya, jadi saudara-saudara bisa merenungkan itu. Di sisi lain kita mau mengikuti Yesus, tapi sisi lain kita terdesak dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, bagaimana dengan kepengikutan kita, kepengikutan saudara atau kepengikutan saya? Apa yang menjadi dasar dan tujuan saya dalam mengikuti Yesus? Apakah untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi saya? Ataukah untuk mendapatkan keinginan-keinginan yang saya inginkan di masa depan? Bukankah mengikuti Yesus dasarnya adalah memikul salib dan menyangkal diri, dan bahwa tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan? Nah, mari saudara-saudara menguji motivasi diri masing-masing dalam mengikuti Yesus dalam terang firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk sejenak waktu kami bisa duduk bersama, mendengarkan firman-Mu, dan membawa hidup kami berharap berkat dari Tuhan. Kami sebagai pengikut-pengikut-Mu Tuhan, ditegur dan diberi semangat, bahkan dibangun untuk kembali melihat bagaimana kami mengikut-Mu, supaya kami tidak terjerat dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Janganlah ukuran-ukuran yang kami inginkan menjadi ikatan untuk mengikut-Mu, tapi biar bagaimana kami melihat pengorbanan-Mu, kasih dan keselamatan itu, sehingga kami terus termotivasi untuk memelihara keselamatan yang sudah kami terima. Kami akan beraktivitas hari ini Tuhan, kepadamu kami berserah diri. Tanpa kuasa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Lindungilah kami Tuhan, biarlah jalan kami terus dibimbing oleh Gembala kami, Gembala Agung Yesus Kristus. Kami diberi kekuatan, kami diberi semangat, dan biarlah ya Tuhan, aktivitas yang kami jalani hari ini, kiranya semuanya itu boleh berkenan kepadamu, sehingga Tuhan juga menyatakan berkat-berkat-Nya, kecukupan. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk setiap keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan berkati kami masing-masing sebagai satu keluarga besar. Ada harapan, rencana, tujuan Tuhan yang akan menjawab segala kerinduan jemaat. Tuhan menjawab mereka-mereka yang berduka. Tuhan menjawab mereka-mereka yang sakit. Kasih Tuhan, karya Tuhan akan menyatakan berkat-Nya untuk setiap pergumulan jemaat. Bapa di sorga, terima kasih untuk suatu ruang di mana kami bisa setiap hari dipersekutukan, yaitu renungan harian Toraya. Berkati semua kami jemaat Tamalandrea untuk terus membangun persekutuan dan bersaksi di sekitar renungan harian Toraja. Berkati semua kami yang melibatkan diri untuk memanggil kami dan memandu jalannya ibadah renungan harian setiap pagi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kita ruang dan waktu untuk bisa
bersekutu, menyembah, memuliakan Dia. Mari, Tuhan sudah menyapa kita lewat firman-Nya. Termotivasilah dengan iman saudara-saudara bahwa Yesus telah mengasihi saudara. Berkat-Nya selalu disediakan. Bersama terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas.